Beberapa dekade yang lalu, dunia mengalami transformasi dahsyat yang tak terduga. Mutasi aneh terjadi secara tiba-tiba, membuka celah-celah dimensi yang memungkinkan hantu-hantu jahat serta makhluk kegelapan menyerbu permukaan Blue Star. Umat manusia jatuh ke dalam kekacauan total, peradaban hampir hancur di bawah serangan gelombang monster yang tak henti. Di tengah keputusasaan itu, sebagian kecil manusia berhasil membangkitkan kekuatan batin mereka, membuka era mitos yang baru. Mereka yang berhasil awaken mendapatkan kelas unik, menguasai skill luar biasa, menaikkan rang demi rang, dan meningkatkan kekuatan fisik serta spiritual mereka hingga level yang sebelumnya hanya ada dalam legenda. Para awakenet ini menjadi pahlawan yang bertarung di garis depan, mengorbankan nyawa mereka untuk mengusir hantu dan monster, serta mengukir wilayah aman bagi umat manusia yang tersisa. Era mitos pun menjadi zaman di mana hanya para pemenang awakenet class yang bisa mendominasi, sementara yang gagal terpuruk dalam kegelapan. Di Federasi Dragonsia yang kuat, SMA Heicheng yang bergengsi menggelar upacara awakening tahunan yang paling dinanti-nanti. Aula upacara dipenuhi ratusan siswa yang tegang dan penuh harap. Hari ini adalah hari penentuan, saat setiap siswa akan mencoba membangkitkan kelas mereka yang akan membentuk seluruh jalur kehidupan dan takdir masa depan. Instruktur tempur Luhu, seorang pria berpostur tegap dengan aura kuat sebagai petarung berpengalaman, berdiri di panggung utama. Dengan suara lantang namun penuh tanggung jawab, ia menjelaskan betapa pentingnya proses awakening ini, karena hasilnya akan langsung memengaruhi masa depan mereka di dunia yang kejam ini. Ia mengungkapkan harapannya agar setiap siswa bisa membangkitkan kelas impian mereka, kelas yang paling sesuai dengan potensi dan kepribadian masing-masing. Di tengah kerumunan siswa yang riuh dengan antisipasi, berdiri Fang You, seorang siswa baru yang baru saja bergabung di SMA Heicheng. Sebagai transmigrator yang telah hidup di dunia Blue Star selama bertahun-tahun, Fang You menyimpan rahasia besar. Ia telah menanti momen ini dengan sabar, mempersiapkan segala sesuatu untuk hari awakening. Saat namanya akhirnya dipanggil, Fang You melangkah maju menuju panggung dengan langkah santai, tenang, dan penuh percaya diri, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Para gadis di sekitar arena langsung berbisik-bisik penuh kegembiraan, menebak-nebak kelas apa yang akan didapatkan pemuda tampan ini. Banyak yang yakin ia akan mendapatkan kelas priest yang mulia, karena wajahnya yang tampan, postur tubuh yang atletis, dan aura tenangnya sangat cocok dengan image penyembuh atau pendeta suci. Sementara itu, beberapa siswa pria merasa iri hati melihat perhatian yang ia dapatkan. Mereka bergumam bahwa Fang You hanya mengandalkan penampilan luar saja, dan yang seharusnya dinilai adalah kekuatan kelas yang sebenarnya. Instruktur Luhu mengambil data diri Fang You dan membacanya dengan teliti di hadapan semua orang. Informasi itu menyebutkan bahwa Fang You adalah yatim piatu dari seorang martir yang gugur dalam pertempuran melawan monster, memiliki tingkat kebugaran fisik yang luar biasa, serta prestasi akademik yang konsisten di tingkat atas. Penjelasan itu semakin membuat para siswa dan guru memperhatikannya dengan intens. Dengan napas yang teratur, Fang You meletakkan tangannya di atas meja awakening yang berkilauan dengan rune kuno. Seketika itu juga, gelombang energi yang sangat besar dan kuat meledak keluar, memenuhi seluruh aula dengan getaran yang terasa hingga ke tulang. Semua orang terkejut dan terpana, berpikir bahwa Fang You benar-benar seorang yang ditakdirkan menentang surga dengan potensi yang luar biasa. Tiba-tiba, energi berwarna hijau gelap yang pekat dan mengerikan mulai memancar deras dari telapak tangan Fang You. Energi tersebut begitu dahsyat dan penuh aura kematian, hingga memicu fenomena langit dan bumi yang nyata. Awan gelap berkumpul di langit aula, angin dingin berhembus, dan cahaya hijau gelap menari-nari di udara. Instruktur Luhu menyaksikan semuanya dengan mata melebar penuh kekaguman sekaligus keheranan mendalam. Bertanya-tanya dalam hati jenis kelas macam apa yang sedang dibangkitkan oleh siswa ini. Bayangan-bayangan monster undead yang menyeramkan mulai muncul samar-samar dari belakang tubuh Fang You, seolah dunia kematian sendiri sedang memanggilnya. Fang You mengangkat tangannya dengan gerakan mantap dan penuh kendali. Proses awakening pun mencapai puncaknya dan berhasil diselesaikan sepenuhnya. Fang You resmi mendapatkan kelas Necromancer. Ia sendiri merasakan kejutan yang mendalam, mempertanyakan dalam hati apakah ini benar-benar kelas yang ia dapatkan. Di sisi lain, beberapa siswa pria langsung tertawa terbahak-bahak dengan nada mengejek. Mereka menganggap bahwa meskipun Necromancer tergolong kelas langka, tetap saja itu kelas rendah dan ecek-ecek yang tidak berguna di medan pertempuran nyata. Mereka juga menyindir bahwa prestasi akademik yang tinggi ternyata tidak menjamin kelas yang kuat. Fang You tetap tenang di tengah ejekan itu.
Ia menyadari betul bahwa kelas Necromancer memang memiliki daya tarik kekuatan besar di permukaan, namun juga menyimpan kelemahan fatal yang sangat nyata. Kelas ini menuntut koneksi yang sangat dalam dan intim dengan dunia undead, sementara kehidupan dan kematian pada hakikatnya saling bertolak belakang. Bagi manusia hidup biasa, sangatlah sulit untuk memahami, apalagi menguasai esensi dunia kematian tersebut. Namun, Fang You bukanlah manusia biasa. Pada saat itu, jendela sistem muncul secara pribadi di hadapannya, menampilkan statistik lengkap dan detail. Ternyata, Fang You memiliki kode curang atau cheat code yang telah ia nantikan selama 18 tahun penuh kesabaran. Dengan tekad kuat, ia langsung mengaktifkan kode tersebut. Sistem merespons dengan cepat, secara otomatis menghubungkannya ke dunia undead dan menghasilkan sebuah avatar undead khusus yang sempurna untuknya. Sistem menjelaskan secara rinci bahwa sebagai pemilik kelas ini, Fang You dapat menjelajahi dunia undead melalui avatar skeleton miliknya, melahap serta menyerap esensi makhluk undead lainnya, dan terus naik level untuk memperkuat diri. Avatar tersebut juga dapat dipanggil ke dunia nyata, meskipun tindakan itu membawa risiko yang masih belum terpetakan sepenuhnya. Seluruh sistem ini dirancang khusus untuk seorang Necromancer berdasarkan data dan pengalaman nyata dari dunia undead. Fang You merasakan gelombang kegembiraan dan kepuasan yang mendalam. Ia kemudian memutuskan untuk memanggil avatar skeletonnya. Sebelum memanggilnya secara penuh ke dunia nyata, ia terlebih dahulu merasuki avatar tersebut untuk sementara waktu, mengalami langsung atmosfer dunia undead yang dingin, gelap, dan penuh energi kematian. Avatar skeleton ini memiliki kemampuan luar biasa untuk melahap makhluk undead lain guna meningkatkan seluruh statistik dasarnya sendiri. Selain itu, setiap makhluk undead yang berhasil dibunuh oleh avatar bisa dipanggil kembali oleh Fang You sebagai pasukan setia yang bertarung di dunia nyata. Dalam benaknya, Fang You merencanakan masa depan yang cerah. Selama ia terus membunuh makhluk undead dalam jumlah besar, pasokan tentaranya tidak akan pernah kering. Seluruh dunia undead akan menjadi ladang berburu pribadi yang tak terbatas, tempat ia bisa berkembang tanpa henti. Fang You memilih untuk menyimpan pengalaman mendalam serta eksplorasi sistem dunia undead untuk kesempatan yang lebih strategis di kemudian hari. Dengan keputusan mantap, ia memerintahkan sistem untuk memanggil avatar skeleton tersebut langsung ke dunia nyata. Sistem mengonfirmasi perintahnya dengan cepat. Seketika itu, formasi gelap muncul, dan avatar skeleton yang kuat serta mengesankan pun materialisasi di hadapan semua orang yang menyaksikan. Bagi Fang You, ini adalah summon paling kuat yang dimilikinya karena bisa dipanggil secara langsung tanpa perantara. Instruktur Luhu menyaksikan penampilan avatar itu dengan ekspresi kagum yang tak tersembunyi. Ia berpikir dalam hati bahwa kelas Fang You memiliki prospek masa depan yang sangat cerah dan potensial luar biasa. Tanpa membuang waktu lebih lama, Luhu melanjutkan rangkaian upacara awakening dengan memanggil nama siswa berikutnya. Fang You pun berbalik dan kembali ke tempat duduknya di antara kerumunan siswa dengan langkah tenang. Beberapa siswa wanita yang mengaguminya sejak awal mendekati Fang You. Mereka mencoba menghibur dan memberi semangat, meyakinkannya agar tidak berkecil hati sedikit pun. Mereka tetap percaya bahwa Fang You, meski membangkitkan kelas Necromancer, masih memiliki peluang besar untuk mengklaim mahkota legendaris di masa depan. Mereka juga secara terbuka memuji penampilan avatar skeleton Fang You yang terlihat sangat keren, kuat, dan penuh aura misterius yang menawan. Beberapa pria yang sebelumnya dengan sombong mengejek Fang You kini merasa sangat kesal dan penuh iri dengki. Mereka melihat para wanita di kelas justru semakin mendekati Fang You, meskipun ia hanya membangkitkan kelas Necromancer yang selama ini dianggap sebagai kelas sampah, lemah, dan tidak berguna. Para pria itu geram karena Fang You yang memiliki penampilan tampan dan menarik seolah bisa melakukan apa saja yang ia inginkan tanpa ada konsekuensi berarti, seakan dunia memihak kepadanya hanya karena wajahnya. Di antara mereka, Lu Renjia, seorang pria berambut pirang yang arogan, merasa paling tidak terima. Dengan penuh keyakinan diri, ia menganggap skeleton yang dipanggil Fang You tidak mungkin lebih kuat daripada kemampuan kelas asasin miliknya yang lincah dan mematikan. Lu Renjia pernah mendengar informasi bahwa Necromancer pemula biasanya hanya mampu memanggil beberapa skeleton dalam rentang waktu 1 tahun penuh, sehingga ia melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia berencana menghancurkan skeleton Fang You untuk memperlambat laju kenaikan level Fang You dan merusak momentumnya sejak dini. Dengan gerakan licik dan tersembunyi, Lu Renjia mengeluarkan pisau kecil dari balik tangannya dan melemparkannya secara diam-diam menuju skeleton tersebut, bertujuan menghancurkannya dari kejauhan tanpa diketahui orang lain. Namun,
yang terjadi justru di luar dugaan. Skeleton itu seolah memiliki insting tajam dan langsung mendeteksi ancaman tersebut. Dengan kecepatan yang luar biasa, skeleton menghilang dari posisinya yang semula. Lu Renjia terkejut berat melihat serangannya gagal total. Tiba-tiba, skeleton itu muncul tepat di belakangnya dan langsung melancarkan pukulan keras dengan senjata tulangnya. Tubuh Lu Renjia terjungkal keras ke depan. Kepalanya babak belur, dan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan susah payah, ia bangkit sambil menahan rasa sakit yang menyiksa. Pikirannya kacau balau, bertanya-tanya mengapa skeleton Fang You bisa begitu kuat dan bahkan mampu mendeteksi serangan diam-diam dari titik buta dengan sempurna. Lu Renjia masih berusaha mencari penjelasan. Ia berpikir bahwa itu hanyalah skeleton mage biasa. Jadi sekuat apapun summonnya, tubuh asli Fang You sebagai necromancer seharusnya tetap lemah dan mudah dikalahkan. Didorong oleh amarah dan rasa tidak terima, Lu Renjia melompat maju dan menyerang Fang You secara langsung dengan segenap kekuatannya. Namun Fang You dengan tenang dan mudah menangkap tangan Lu Renjia, lalu membantingnya ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Tanpa memberi kesempatan bernapas, Fang You langsung menghantam wajah Lu Renjia dengan pukulan telak. Lu Renjia terlempar jauh ke belakang, hidungnya mengeluarkan darah deras, dan tubuhnya terkapar di lantai dalam kondisi babak belur parah, hampir tidak sadarkan diri. Semua siswa yang menyaksikan kejadian itu terkejut luar biasa. Tak ada yang menyangka pertarungan akan berakhir secepat dan semudah itu. Lu Renjia yang biasanya angkuh dan suka mencari masalah kini tergeletak tak berdaya di lantai. Fang You sendiri merasa pertarungan ini sangat membosankan dan tidak menantang. Lalu ia memutuskan untuk pergi begitu saja dari tempat kejadian tanpa menoleh lagi. Saat itu, instruktur Lu Hu akhirnya datang ke lokasi dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Salah satu siswi dengan cepat menjelaskan bahwa Lu Renjia baru saja mencoba menyerang Fang You secara diam-diam dari belakang. Namun langsung dikalahkan dalam waktu singkat dan pingsan hanya karena satu pukulan saja. Beberapa siswa akhirnya membantu Lu Renjia berdiri. Dengan wajah yang sudah bengkak parah dan penuh luka, Lu Renjia masih sempat berteriak penuh dendam dan amarah bahwa ia akan membalas dendam ini suatu saat nanti. Meski suaranya terdengar lemah dan penuh ancaman kosong. Setelah meninggalkan keributan itu, Fang You tiba di sebuah ruangan kosong dan tenang di area SMA Haicheng. Merasa akhirnya tidak akan ada yang mengganggunya lagi, ia langsung memanggil sistemnya. Saat ini adalah waktunya untuk benar-benar menjelajahi dunia undead. Fang You berpikir dalam hati bahwa pengalaman langsung di dunia undead akan memberinya pemahaman yang jauh lebih dalam tentang dunia tersebut. Bagi seorang necromancer, ini adalah bentuk pelatihan terbaik yang mungkin didapat. Jika ia beruntung, ia bahkan bisa melahap makhluk undead lainnya untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tidak ada metode yang lebih efektif untuk memperkuat seorang necromancer selain menjelajahi dunia tersebut secara langsung. Meski penuh harapan, Fang You tetap merasa sedikit ragu. Ia tahu betul bahwa makhluk undead di dunia itu sangat berbahaya dan tak terprediksi. Sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemangsa dan siapa yang akan menjadi mangsa. Di sana, resiko besar dan imbalan besar selalu berjalan berdampingan. Dengan tekad bulat, Fang You memulai pengalaman dunia undead. Sistem memintanya menunggu sebentar sambil mempersiapkan segalanya. Fang You telah menunggu 18 tahun penuh untuk mendapatkan sistem ini, jadi ia tidak berniat menyia-nyiakan kesempatan berharga ini sedikit pun. Tak lama kemudian, sistem mengumumkan bahwa semua persiapan telah selesai dan bertanya apakah Fang You benar-benar siap. Fang You langsung mengonfirmasi dengan yakin. Seketika itu juga, energi hijau gelap yang misterius muncul mengelilinginya, menandakan bahwa perjalanan menuju dunia undead telah dimulai. Fang You pun tiba di dunia undead yang penuh kegelapan dan aura kematian. Kesadarannya kini sepenuhnya berada di dalam tubuh skeleton yang ia summon sebelumnya. Sistem segera menampilkan statistik lengkap dari avatar tersebut. Fang You merasa sangat tertarik dengan skill bone armament yang merupakan kemampuan bawaan dari avatar skeletonnya. Ia langsung berencana untuk segera menempa dan membentuk senjata tulang yang lebih kuat dan memadai sebelum bertemu dengan musuh yang sebenarnya. Namun, sebelum Fang You sempat melaksanakan rencananya, tiba-tiba sebuah monster serigala berkepala dua yang ganas dan mengerikan menyergapnya dari belakang dengan kecepatan tinggi. Monster itu siap menerkamnya dengan taring tajam dan kekuatan mematikan. Memulai pertarungan pertama Fang You di dunia undead yang penuh bahaya. Seekor serigala berkepala dua yang ganas dan berotot kuat langsung melompat dengan kecepatan luar biasa ke arahnya. Rahangnya terbuka lebar siap mencabik.
Fang You berhasil menghindar dengan gerakan refleks yang cepat di saat genting, tubuh skeletonnya berputar menghindari serangan tersebut. Hatinya terkejut luar biasa karena kecepatan dan kekuatan monster itu jauh melampaui perkiraannya, membuatnya menyadari betapa mematikannya makhluk-makhluk di realm ini. Belum sempat ia pulih dari keterkejutan, sebuah tangan skeleton yang dingin dan keras tiba-tiba menyembul dari permukaan tanah kering, mencengkeram kuat pergelangan kakinya dan menahannya di tempat. Serigala berkepala dua itu tidak membuang waktu, langsung melancarkan serangan susulan yang brutal dengan cakar dan gigi yang tajam. Fang You menarik kakinya dengan sekuat tenaga hingga tulang-tulang skeleton yang menahannya terseret keluar dari tanah bersamaan. Lalu ia langsung menendang monster tersebut dengan tendangan penuh kekuatan. Meski demikian, tendangan itu nyaris tidak memberikan dampak berarti pada tubuh serigala yang penuh otot dan berbulu kasar tersebut. Fang You terpaksa bergerak terus-menerus, melompat, berguling, dan menghindar dengan susah payah dari rentetan serangan bertubi-tubi yang datang tanpa henti. Dalam proses itu, ia semakin merasakan betapa sulitnya mengendalikan tubuh skeleton ini. Ia mulai menumpulkan dan menggabungkan tulang-tulang yang berserakan di sekitar medan pertarungan, membentuknya menjadi senjata improvisasi yang tajam dan kokoh. Dengan senjata tulang baru tersebut, ia langsung balik menyerang serigala itu dengan tebasan dan tusukan yang kuat. Namun salah satu kepala serigala yang masih aktif berhasil menyambar dan menggigit tangan Fang You dengan gigitan yang dalam dan menyakitkan. Rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuh skeleton, dan efeknya langsung terasa di dunia nyata. Tangan asli Fang You juga terluka parah dengan luka gigitan yang sama, darah mengalir. Hal ini membuatnya semakin sadar bahwa sistem undead realm ini jauh lebih berbahaya, realistis, dan berisiko tinggi daripada yang semula ia bayangkan, karena segala luka dan konsekuensi di sini dapat mempengaruhi tubuh aslinya. Dengan tatapan mata yang semakin dingin dan penuh tekad membara, Fang You membalas serangan itu tanpa ragu. Ia mencabut kepala serigala yang sudah tak bernyawa dari tubuh utamanya dengan kekuatan penuh, lalu menggunakannya sebagai senjata tambahan yang mengerikan. Kepala serigala yang masih hidup meraung kesakitan hebat saat tubuhnya dirusah. Tanpa memberi kesempatan bernapas, Fang You langsung menghabisi monster tersebut dengan serangkaian serangan mematikan hingga akhirnya serigala berkepala dua yang tangguh itu tumbang, tergeletak tak bernyawa di tanah Undead Realm. Setelah pertarungan panjang dan melelahkan itu berakhir, Fang You duduk sejenak di atas tanah yang retak-retak untuk merenung dalam diam. Napasnya terengah meski dalam tubuh skeleton. Pikirannya berputar. Ia menyadari bahwa kemampuan skeletal armamen ternyata jauh lebih berguna, fleksibel, dan powerful daripada yang ia kira di awal. Senjata yang dibentuk dari tulang ini memberikan banyak kemungkinan taktis dalam pertarungan. Saat ia sedang tenggelam dalam pemikiran itu, tiba-tiba muncul cahaya biru yang lembut namun terang berkilauan dari tubuh mayat serigala yang telah mati. Cahaya itu mengambang dengan energi yang menarik. Fang You mendekat. Seketika itu juga, ia merasakan gelombang rasa lapar yang aneh dan sangat kuat muncul dari dalam dirinya, disertai bisikan samar yang terus mendorong dan menggoda agar ia segera memakan cahaya biru itu. Fang You akhirnya menyerah pada dorongan tersebut dan memakannya. Pada saat itu, gelombang energi murni yang kuat dan menyegarkan langsung mengalir deras ke seluruh tubuh skeletonnya. Setiap atributnya meningkat secara signifikan, memberinya kekuatan, kelincahan, dan daya tahan baru yang terasa nyata. Selain itu, ia juga mendapatkan soul power yang melimpah. Fang You bertanya-tanya dalam hati tentang kegunaan dan potensi dari soul power yang baru ini. Sistem langsung memberikan penjelasan rinci bahwa soul power merupakan energi yang dikonversi dari jiwa makhluk undead, dengan berbagai kegunaan penting seperti menyimpulkan dan memperoleh skill baru, meningkatkan potensi keseluruhan tubuh, serta memperkuat dan meningkatkan kualitas equipment atau senjata. Dengan kata lain, selama Fang You terus aktif berburu dan membunuh makhluk undead di realm ini, ia akan terus mendapatkan peningkatan kekuatan yang tak terbatas, membuka jalan menuju kekuasaan yang lebih besar. Di tengah lamunan dan perenungannya yang dalam tentang masa depan dan potensi sistem ini, beberapa skeleton lain tiba-tiba muncul dari kegelapan dan mulai mendekatinya dengan gerakan lambat namun mengancam. Skeleton-skeleton ini adalah makhluk summon standar yang sering digunakan Necromancer sebagai umpan meriam di medan perang. Mereka termasuk undead pada level apprentice, memiliki tubuh yang rapuh dan mudah hancur, tidak memiliki kecerdasan atau insting bertarung yang tinggi, serta kelemahan utama terletak pada api jiwa kecil yang menyala redup di dalam dada mereka. Fang You bangkit dengan sigap dan segera mengeluarkan skeletal armament miliknya. Sistem memberikan ucapan selamat yang jelas, karena ia telah berhasil menempa senjata bonus spear yang lebih kuat dan tajam. Dengan senjata tulang panjang yang baru terbentuk sempurna di tangan skeletonnya,
Fang You langsung maju menyerang kelompok skeleton yang mendekat. Tusukan dan tebasan bone spear melesat dengan akurat, menghancurkan satu persatu musuh rendahan tersebut dalam gerakan yang semakin terlatih, cepat, dan efisien. Fang You merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa mengalir deras ke seluruh tubuhnya, setelah berhasil menghancurkan skeleton terakhir yang menjadi musuhnya di dalam Undead Realm. Setiap tulang dan ototnya seolah terisi oleh energi baru yang kuat. Atribut-atribut dasarnya meningkat dengan pesat, kekuatan fisiknya melonjak, ketahanan tubuhnya menjadi lebih kokoh, kelincahannya bertambah, dan cadangan energi magisnya pun berkembang secara signifikan. Sensasi kekuatan baru ini membuatnya merasa segar dan penuh vitalitas, seolah batas kemampuannya baru saja didorong lebih jauh. Namun, di balik kepuasan sesaat itu, Fang You merasa pencapaian tersebut masih jauh dari cukup. Rasa tidak puas yang mendalam menyelinap di hatinya. Ia tahu bahwa untuk menjadi necromancer yang sesungguhnya kuat, ia harus terus maju tanpa henti. Ia ingin menjadi jauh lebih kuat, ingin menguasai kekuatan kegelapan yang lebih dalam, dan memanfaatkan skeleton klonenya untuk mendaki puncak kekuatan yang belum pernah dicapai siapapun. Bai Xiaochan, teman sekelasnya yang cantik dan perhatian, kebetulan sedang berada di dekat Fang You. Gadis itu telah lama memperhatikan kondisi Fang You yang tampak tidak sadarkan diri sejak beberapa waktu lalu. Bai Xiaochan segera mendekat dan memanggil nama Fang You dengan suara yang penuh kepedulian. Fang You tersentak pelan dan langsung terbangun sepenuhnya dari pengaruh Undead Realm. Ia mengedipkan mata beberapa kali. Pandangannya langsung jatuh pada Bai Xiaochan yang berdiri tepat di sampingnya. Dalam hati, ia merasa sedikit terkejut dan bertanya-tanya mengapa gadis itu ada di sana pada saat seperti ini. Tepat ketika ia baru saja kembali, Xiaochan segera memperhatikan luka goresan di tangan Fang You yang masih segar, dengan sedikit darah yang menetes. Ekspresi wajahnya berubah menjadi semakin khawatir dan prihatin. Ia mengira bahwa Fang You telah melukai dirinya sendiri, karena frustrasi mendalam setelah mendapatkan profesi necromancer yang dianggap lemah dan tidak berguna di kalangan awakener. Bagi banyak orang, profesi itu dianggap sebagai jalan buntu yang tidak menjanjikan kekuatan besar. Fang You menyadari dengan jelas bahwa gadis itu sudah salah paham total terhadap situasinya. Dalam benaknya, ia langsung membuat catatan penting. Lain kali ketika memasuki Undead Realm, ia harus memilih tempat yang jauh lebih sepi, tersembunyi, dan aman agar tubuh aslinya tidak terlihat orang lain dalam keadaan rentan seperti itu. Fang You berusaha menenangkan Xiaochan dengan meyakinkan bahwa ia benar-benar baik-baik saja. Luka di tangannya hanyalah goresan kecil yang tidak berarti, murni akibat kecerobohannya sendiri saat beraktivitas. Xiaochan tetap menatapnya dengan tatapan yang dalam dan penuh perhatian, seolah mencoba membaca apa yang sebenarnya terjadi di balik penjelasan sederhana Fang You. Tatapan itu membuat Fang You merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang. Fang You kemudian bangkit perlahan. Ia mengingatkan bahwa kelas meditasi akan segera dimulai tidak lama lagi, sehingga mereka berdua harus segera bergegas menuju ruang kelas agar tidak terlambat. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan menyusuri koridor, Fang You tiba-tiba terserang batu keras yang tak tertahankan. Tubuhnya membungkuk sedikit, dada terasa sesak, dan batuk itu datang bertubi-tubi. Xiaochan langsung mendekat dengan cepat, wajahnya penuh kepanikan, dan berniat segera mengantarkannya ke UKS untuk memeriksakan kondisi tubuhnya. Fang You menolak dengan halus namun tegas, meyakinkan gadis itu sekali lagi bahwa ia tidak apa-apa dan bisa melanjutkan sendiri. Dalam pikirannya, ia mulai menyadari konsekuensi yang lebih dalam. Memasuki dunia Undead Realm ternyata tidak hanya memberikan keuntungan berupa peningkatan atribut, tapi juga memberikan beban dan tekanan tertentu pada tubuh fisiknya di dunia nyata. Ini seperti efek samping yang harus ia kelola dengan hati-hati ke depannya. Sistem segera memberikan pemberitahuan yang jelas kepadanya. Waktu pengalaman di Undead Realm hari ini sudah melebihi batas yang direkomendasikan, dan Fang You diperintahkan untuk lebih menjaga kondisi fisik serta istirahat yang cukup agar tidak mengalami masalah kesehatan yang lebih serius. Di sisi lain, sistem juga menampilkan update positif bahwa atribut-atribut Fang You telah meningkat lagi secara keseluruhan setelah sesi kali ini, memberinya sedikit rasa bangga meski tubuhnya sedang lelah. Sementara itu, Xiaochan masih terus bertanya dengan nada lembut dan khawatir apakah Fang You benar-benar dalam keadaan baik-baik saja. Fang You mengangguk pelan sambil berusaha mengatur napasnya. Pikirannya kini melayang ke kemampuan deduktif dan analisis yang semakin tajam dimilikinya. Ia mulai merenung lebih dalam dan tertarik pada potensi besar itu. Apakah dengan kemampuan ini,
Ia juga bisa mencapai level seperti para awakener papan atas yang legendaris, mereka yang tidak hanya mengandalkan skill bawaan sistem, tapi mampu menciptakan skill mereka sendiri, merancang kekuatan unik, inovatif, dan tak tertandingi. Gagasan itu membakar semangatnya lebih hebat lagi, membuka bayangan masa depan yang penuh kemungkinan tak terbatas sebagai necromancer yang akan mendominasi. Di sebuah gedung pengajaran SMA Haicheng yang megah, kelas meditasi sedang berlangsung dengan hikmat. Murid-murid duduk rapi di bangku mereka, suasana kelas dipenuhi konsentrasi yang tinggi. Fang You duduk di tengah-tengah mereka dengan ekspresi tenang, seolah-olah sedang menyerap setiap penjelasan yang diberikan. Di depan kelas, berdiri seorang guru wanita cantik dan berwibawa bernama Shen Hongyu. Ia adalah penyihir api kelas silver tingkat rendah yang ditugaskan sebagai pengajar mata pelajaran meditasi. Guru Hongyu memulai pelajaran dengan penuh semangat. Ia mengeluarkan buku-buku panduan meditasi dasar yang langsung muncul di meja setiap murid melalui kekuatan magisnya. Dengan suara yang jelas dan tegas, ia menjelaskan bahwa teknik meditasi ini disesuaikan dengan profesi yang telah dibangunkan masing-masing murid. Meditasi bukanlah sekadar latihan biasa, melainkan pondasi paling penting untuk memperkuat jiwa dan mengembangkan seluruh potensi skill kelas. Ia meminta seluruh murid untuk mulai mempraktikkan meditasi, membayangkan kemampuan profesi mereka masing-masing, dan mencoba merasakan aliran energi di dalam tubuh. Guru Hongyu menekankan dengan detail bahwa meditasi dapat meningkatkan kekuatan jiwa atau atribut spirit secara signifikan. Spirit yang kuat adalah kunci utama untuk bisa menggunakan skill profesional dengan lancar dan kuat. Ia juga mengingatkan para murid agar tidak terburu-buru dalam proses ini. Bahkan seorang jenius seperti dirinya yang sudah mencapai kelas silver pun membutuhkan waktu latihan, selama hampir setengah bulan untuk baru bisa menyelesaikan tahap awal meditasi dengan baik. Kata-katanya dimaksudkan untuk memotivasi sekaligus mengingatkan agar murid-murid tetap sabar dan tekun. Sementara murid-murid lain mulai menutup mata dan berkonsentrasi penuh, Fang You justru fokus pada jendela sistem yang muncul di hadapannya. Sistem mendeteksi adanya skill yang bisa dipelajari. Teknik meditasi skeleton. Sistem menawarkan untuk langsung mendeduksi dan mempelajari skill tersebut hingga tahap sempurna dengan cepat. Tanpa keraguan sedikit pun, Fang You menyetujui permintaan sistem. Seketika itu, gelombang pengetahuan yang sangat besar mengalir deras masuk ke dalam pikirannya. Pengetahuan tersebut terbagi menjadi dua aliran energi yang kuat. Satu mengintegrasi langsung ke tubuh utamanya di dunia nyata, sementara aliran lainnya mengalir ke avatar skeleton yang berada di dunia undead. Sistem segera mengumumkan keberhasilan proses pembelajaran. Fang You telah berhasil mempelajari skill teknik meditasi skeleton. Ia merasa sangat kagum dan terkesan dengan kecepatan luar biasa yang ditawarkan oleh sistemnya. Sistem kemudian memberikan penjelasan lengkap. Teknik meditasi skeleton adalah metode meditasi tingkat pemula untuk necromancer. Skill ini bekerja dengan cara membayangkan bentuk skeleton, sehingga secara perlahan namun pasti dapat meningkatkan atribut spirit pengguna. Bagi Fang You, proses visualisasi skeleton sama sekali bukan tantangan. Ia hanya perlu mengingat atau melihat sekilas avatar skeleton miliknya sendiri yang sudah sangat familiar. Lebih dari itu, selama ia tidak secara aktif memasuki dunia undead, avatar skeleton tersebut akan terus melakukan meditasi secara otomatis tanpa henti. Ini berarti Fang You sedang menikmati latihan meditasi selama 24 jam penuh setiap harinya, bahkan saat tubuh utamanya sedang istirahat atau melakukan aktivitas lain di dunia nyata. Keuntungan ini terasa sangat sempurna dan disesuaikan khusus untuk jalur necromancer yang ia miliki. Namun, sistem juga mengingatkan bahwa memasuki dunia undead akan menguras spirit power dalam jumlah yang tidak sedikit. Fang You langsung menyadari pentingnya keseimbangan. Ia tidak boleh bermalas-malasan dan harus terus melatih tubuh utamanya secara fisik serta mental, sekaligus memastikan avatar skeletonnya juga terus berkembang. Sistem memberi sinyal bahwa ia kini boleh memasuki dunia undead kembali. Dengan tekad yang kuat, Fang You memasuki dunia undead. Kesadarannya langsung bergabung sepenuhnya dengan avatar skeleton. Begitu tiba, ia langsung waspada dan memulai perburuan. Di lingkungan yang gelap dan penuh bahaya itu, ia bertemu dengan berbagai skeleton undead yang berkeliaran. Fang You bergerak cepat, menghadapi dan mengalahkan mereka satu persatu. Di tengah pertarungan, sistem memberitahu bahwa skill avatar telah mencapai tingkat profisiensi insting. Kemampuan ini sangat berguna karena bisa digunakan untuk mengidentifikasi skill atau kemampuan yang belum diketahui bagi tubuh utama, dengan perkiraan biaya 10 poin soul power. Ternyata,
Fitur identifikasi skill hanya bisa diaktifkan saat berada di dunia undead. Fang You segera memanfaatkan kesempatan ini dan memulai proses identifikasi. Sistem mulai menganalisis dengan teliti dan mendalam. Hasilnya, ia berhasil memperoleh skill baru yang powerful bernama Bone Javelin. Skill ini mampu menimbulkan physical damage yang tajam dan mampu menembus pertahanan musuh, sekaligus menambahkan damage tipe Death Energy yang mematikan. Fang You langsung menyadari betapa cocoknya skill ini untuk dijadikan senjata utama. Bone Javelin terdiri dari 3 bagian inti yang semuanya memberikan manfaat besar baginya dalam pertempuran jarak jauh maupun kontrol medan. Meski demikian, Fang You berpikir bahwa ia masih membutuhkan lebih banyak soul power untuk terus mengembangkan kekuatannya. Saat matanya menangkap seekor skeleton undead yang sedang berusaha kabur ketakutan, ia langsung mengambil kesempatan untuk menguji skill barunya. Bone Javelin diluncurkan dengan presisi tinggi. Serangan itu melesat cepat dan menghantam target dengan kekuatan dahsyat. Hasilnya jauh melampaui ekspektasi. Skill ini terbukti jauh lebih kuat dan efektif dibandingkan skill tingkat pemula seperti Death Missile maupun Ray of Enfeeblement. Setelah pertarungan usai, Fang You memeriksa panel atribut yang muncul. Ia memperhatikan bahwa atribut dan soul power yang dimiliki oleh skeleton-skeleton kecil yang ia kalahkan telah berkurang secara signifikan. Ternyata sistem memiliki mekanisme pembatasan yang ketat. Ia tidak diizinkan melakukan farming atribut secara tanpa batas. Sistem secara paksa mendorong Fang You untuk melangkah semakin dalam ke wilayah-wilayah yang jauh lebih berbahaya. Sebelum melanjutkan perjalanan berisiko itu, Fang You memilih untuk bekerja keras terlebih dahulu. Ia melahap para undead tingkat rendah yang berkeliaran di area pinggiran satu persatu dengan tekad yang kuat. Setiap undead yang hancur meninggalkan esensi gelap yang mengalir masuk ke tubuh skeleton klonnya, memperkuat fondasi kekuatannya secara perlahan namun pasti. Proses penyerapan ini terasa melelahkan, tetapi juga memuaskan, karena setiap kekuatan yang berhasil ia curi membuat dirinya semakin mendekati puncak potensinya sebagai necromancer. Sementara itu, di dunia nyata dalam ruang kelas meditasi yang tenang namun penuh persaingan, tubuh Fang You terlihat duduk diam di tempatnya dengan mata tertutup rapat. Ekspresi wajahnya yang tertawa pelan terlihat aneh dan mencolok di tengah suasana serius kelas. Guru Hong Yu, yang sedang mengawasi seluruh murid, akhirnya mendekat dengan langkah cepat. Ia menepuk pundak Fang You dengan cukup kuat untuk menyadarkannya. Wajahnya menunjukkan keheranan yang jelas. Semua murid lain terlihat sedang bekerja keras. Namun Fang You justru hanya duduk diam sambil tersenyum lebar seolah sedang menikmati sesuatu yang lucu. Lu Renjia, yang duduk tidak jauh dari sana, langsung menyela dengan nada penuh ejekan. Ia mengatakan bahwa Fang You jelas-jelas tidak berhasil memasuki meditasi sama sekali. Murid-murid lain pun ikut bereaksi. Bisikan-bisikan meremehkan mulai terdengar di seluruh penjuru kelas. Mereka membicarakan bagaimana seorang necromancer seperti Fang You memang sulit untuk menguasai teknik meditasi biasa, seolah profesi itu sudah ditakdirkan untuk tertinggal jauh di belakang kelas lain. Suasana kelas menjadi semakin tidak nyaman, penuh ejekan tersembunyi dan tatapan sinis. Guru Hong Yu menggelengkan kepala dan menasihati Fang You dengan suara tegas namun penuh perhatian. Ia menyuruh muridnya itu untuk tidak menyerah begitu saja dan terus berusaha fokus pada meditasi, alih-alih hanya tertawa sendiri tanpa hasil. Kemudian, Guru Hong Yu beralih memuji Lu Renjia dengan nada bangga. Lu Renjia berhasil membayangkan cara memegang pedang hanya dalam satu pelajaran saja, prestasi yang dianggap luar biasa bagi murid baru. Lu Renjia menampilkan ekspresi sombong yang tidak bisa disembunyikan, meski ia berusaha merendah dengan kata-kata palsu. Ia mengklaim baru menguasai sekitar sepertiga dari teknik meditasi tersebut, dan kecepatan pembinaannya masih berada di tingkat jenius biasa. Dalam hati, Lu Renjia merasa puas dan merendahkan, berpikir bahwa Fang You seharusnya mengerti betapa besar jurang perbedaan antara seorang necromancer yang dianggap lemah dengan kelas-kelas lain yang lebih unggul seperti dirinya. Tiba-tiba, Fang You membuka mulut dan berbicara dengan nada tenang serta percaya diri yang mengejutkan semua orang. Ia menyatakan bahwa kecepatan Lu Renjia itu masih hal yang sangat biasa saja. Seluruh kelas langsung hening sejenak sebelum meledak dalam kejutan. Lu Renjia sendiri terperangah. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Ia langsung berdiri dengan kasar dan berteriak lantang, menekankan bahwa Fang You bahkan tidak mampu memasuki keadaan meditasi dasar sekalipun, lalu menyuruhnya untuk berkaca diri pada kondisinya yang menyedihkan. Pada saat itu, Fang You tidak lagi diam. Ia mengeluarkan aura kekuatannya secara perlahan. Aura gelap dan menekan mulai menyebar dari tubuhnya,
membuat udara di kelas terasa berat dan dingin. Lu Renjia yang tadi sombong langsung panik. Wajahnya pucat dan langkahnya mundur tanpa sadar. Guru Hongyu segera memerintahkan Lu Renjia untuk tenang dan fokus pada dirinya sendiri. Guru itu kemudian meminta Fang You untuk menyimpan kekuatannya untuk kelas praktikal combat nanti, bukan membuang-buangnya di sesi meditasi. Fang You menjelaskan dengan santai bahwa ia hanya ingin Lu Renjia mundur sedikit saja supaya ia bisa menunjukkan proses meditasi yang sebenarnya kepada Guru Hongyu. Para murid lain terdiam dengan ekspresi terkejut yang luar biasa. Mereka tidak menyangka Fang You, yang tadi diejek habis-habisan, ternyata mampu memasuki keadaan meditasi dengan begitu mudah. Tanpa menunggu lebih lama, Fang You mulai melakukan teknik meditasi skeleton. Kekuatan besar berwarna hitam pekat langsung muncul mengalir deras dari seluruh tubuhnya. Aura undeat yang kuat dan menekan memenuhi seluruh ruangan kelas, membuat meja-meja bergetar pelan dan udara terasa seperti dipenuhi kematian. Para murid terkejut luar biasa, beberapa bahkan mundur ketakutan. Guru Hongyu sendiri berdiri kaku dengan mata melebar, tidak bisa menyembunyikan kekagetan mendalam. Beliau terperangah karena Fang You berhasil mencapai tingkat pemula dari teknik meditasi skeleton yang sulit hanya dalam waktu 1 jam saja. Prestasi yang mustahil bagi murid biasa. Fang You membuka mata dan dengan suara penuh keyakinan menyatakan bahwa kecepatan meditasinya 1 juta kali lebih baik daripada orang jenius biasa. Kata-katanya menggema di kelas yang kini sunyi senyap. Tak lama kemudian, instruktur Luhu tiba-tiba membuka pintu kelas dan masuk dengan langkah tegas. Ia menyatakan bahwa proses teknik meditasi para murid sudah cukup bagus secara keseluruhan. Dengan nada dingin namun penuh otoritas, ia mengumumkan rencana mengadakan ujian praktikal combat besok pagi. Para murid langsung gempar dan terkejut berat, karena ujian praktis yang berbahaya itu datang jauh lebih cepat dari jadwal yang mereka duga. Di tengah kegemparan itu, Lu Renjia memandang Fang You dengan tatapan dingin penuh dendam. Dalam hatinya, ia meyakini bahwa kekuatan Fang You di praktikal combat pasti akan sangat berbeda dengan penampilan di kelas meditasi ini. Praktikal combat adalah bidang keahliannya, tempat di mana kecepatan, teknik pedang, dan pengalaman bertarung benar-benar diuji. Ia sangat ingin melihat bagaimana seorang mage necromancer yang dianggap lemah seperti Fang You mencoba bersikap sok jago di medan pertempuran nyata. Di dunia undeat yang gelap dan penuh reruntuhan, Fang You mengendalikan avatar skeletonnya dengan penuh konsentrasi. Udara dingin dan kabut tebal menyelimuti segala arah, sementara makhluk-makhluk undeat berkeliaran di antara tulang belulang dan puing-puing kuno. Setelah berhasil menguasai teknik meditasi skeleton, waktu yang bisa ia habiskan di dunia ini meningkat secara signifikan. Tubuh klonenya terasa lebih ringan, lebih kuat, dan lebih tahan lama daripada sebelumnya. Fang You merasa semangatnya membara. Ia bertekad untuk tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Setiap detik harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ia harus membunuh lebih banyak makhluk undead sebelum cadangan mental energinya benar-benar habis. Dengan gerakan lincah dan penuh perhitungan, Fang You melesat di antara bayangan. Ia menghabisi skeleton biasa yang lemah dengan serangan cepat, kemudian beralih ke undead yang lebih tangguh dengan tulang yang lebih tebal dan aura kegelapan yang kuat. Setiap pukulan dan tusukan membuat tulang belulang berhamburan ke segala arah, debu kering beterbangan, dan jiwa api musuh padam satu persatu. Jumlah korban yang ia tebaskan terus bertambah. Keringat dingin seolah mengalir di pikirannya, meski tubuh klone tidak benar-benar berkeringat. Semakin banyak yang ia bunuh, semakin ia merasakan kemajuan nyata dalam kekuatannya. Namun, seiring berjalannya waktu, beban mental mulai terasa berat. Kepalanya seperti ditekan oleh beban tak terlihat, dan cadangan energi mentalnya menipis dengan cepat. Akhirnya, setelah membantai gelombang demi gelombang makhluk undead dalam waktu yang cukup lama, mental energinya hampir mencapai batas nol. Tubuh avatarnya mulai goyah. Pada saat kritis itu, sistem memberikan notifikasi yang sangat melegakan. Level pengguna telah berhasil meningkat. Sistem kemudian menampilkan opsi apakah Fang You ingin meningkatkan Companion School clone miliknya. Melihat semua usaha keras, latihan tanpa henti, dan pengorbanan mental energinya selama ini akhirnya membuahkan hasil nyata, Fang You merasa puas dan langsung menyetujui peningkatan tersebut. Seketika, kekuatan besar yang luar biasa mengalir deras ke seluruh tubuh avatar Fang You. Energi gelap pekat berputar-putar di sekitar skeleton klone, memperkuat setiap tulang, sendi, dan inti jiwanya. Proses peningkatan berlangsung dengan intens, getaran kekuatan terasa hingga ke relung paling dalam. Setelah beberapa saat yang tegang,
Peningkatan akhirnya berhasil diselesaikan dengan sempurna. Tubuh klone terasa jauh lebih kokoh dan penuh potensi. Bersamaan dengan itu, Fang You otomatis memperoleh skill baru bernama Brutal Strike. Skill ini memungkinkannya mengumpulkan dan mengeluarkan kekuatan dahsyat dalam satu serangan telak. Efeknya sangat kuat. Damage yang dihasilkan bisa meningkat secara signifikan sesuai dengan nilai atribut strength yang dimiliki serta tingkat profisiensi skill tersebut. Fang You merasa sangat senang dan antusias. Dengan skill Brutal Strike ini, ia yakin bisa membersihkan kawanan undead jauh lebih cepat, lebih efisien, dan dengan kekuatan yang lebih menghancurkan di masa depan. Ia membayangkan betapa mudahnya nanti menghadapi musuh-musuh yang lebih kuat, namun, kegembiraan itu langsung terganggu. Karena terlalu asyik dan larut membaca deskripsi lengkap serta potensi skill baru tersebut, Fang You lupa memantau kondisi mental energinya. Rasa sakit hebat dan tajam tiba-tiba menyerang kepalanya seperti ditusuk ribuan jarum. Dunia di sekitarnya berputar, dan tubuh avatar mulai kehilangan kendali. Kembali ke dunia nyata, di lapangan SMA Haicheng yang luas di bawah sinar matahari siang, Fang You duduk lemas di pinggir lapangan dengan wajah pucat pasi. Kepalanya berdenyut-denyut hebat. Pandangannya sedikit kabur karena cadangan mental energinya yang terlalu rendah. Tubuhnya terasa lelah berat meski ia hanya duduk diam. Xiao Chan menghampiri dengan langkah cepat. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia memperhatikan bahwa sejak kelas meditasi, Fang You terlihat sakit-sakitan dan tidak fokus sepanjang minggu ini. Fang You berusaha tersenyum tipis dan meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Hanya saja ia terlalu lama berlatih setiap hari hingga melewati batas. Dalam hati, Fang You berpikir serius dan hati-hati. Rahasia sistem ini, dunia undead, serta kekuatan klonenya sama sekali tidak boleh diketahui oleh siapapun, termasuk orang-orang terdekat. Mulai sekarang, ia harus lebih disiplin. Ia hanya akan memasuki dunia undead ketika sedang benar-benar sendirian dan dalam kondisi aman. Tiba-tiba, Lu Renjia bersama sekelompok teman-temannya mendekat dengan sikap arogan. Dengan nada merendahkan, Lu Renjia mencela bahwa kelas Necromancer hanyalah kelas sampah yang tidak berguna. Ia menganggap Fang You lemah dan payah, karena baru melakukan sedikit meditasi saja sudah sakit-sakitan seperti itu. Menurutnya, menguasai teknik meditasi dasar bukanlah pencapaian yang istimewa sama sekali. Xiao Chan langsung geram dan merasa perilaku Lu Renjia sudah sangat keterlaluan. Ia mempertanyakan dalam hati kenapa Lu Renjia terus-menerus mengganggu Fang You padahal sebelumnya tidak pernah seperti ini. Lu Renjia dengan santai membela diri bahwa ia hanya mengatakan fakta yang sebenarnya. Fang You yang sudah tidak tahan berdiri dengan tegas dan mengancam apakah Lu Renjia benar-benar ingin dihajar di tempat. Lu Renjia tertawa percaya diri, mengatakan bahwa ia sekarang sudah berbeda jauh dari seminggu lalu. Ia kemudian mengeluarkan pisaunya dengan gerakan cepat dan menyatakan bahwa ia sudah mempelajari skill baru dari kelasnya. Hanya dengan satu gerakan saja, ia yakin bisa membuat Fang You terjatuh dan tidak berdaya. Suasana semakin tegang dan memanas. Pada saat itu, Instruktur Lu Hu muncul tepat waktu dan segera menghentikan konfrontasi tersebut. Dengan suara tegas dan penuh wibawa, ia memarahi Lu Renjia karena menyalahgunakan kekuatan yang seharusnya digunakan untuk melawan demon di masa depan, bukan untuk berkelahi dengan sesama murid. Lu Renjia akhirnya mundur dengan wajah tidak puas. Instruktur Lu Hu kemudian menoleh ke arah Fang You dan memberi nasihat agar ia terus berlatih dengan giat di kelas combat, meskipun prestasi di kelas meditasinya sudah cukup baik. Fang You merasakan bahwa instruktur Lu Hu sedang berusaha melindungi dan mendukungnya di situasi ini. Setelah itu, instruktur Lu Hu berjalan menuju tengah lapangan dengan langkah mantap. Ia memerintahkan semua murid untuk segera berkumpul dan membentuk formasi. Dengan suara lantang, ia menyuruh asistennya membawakan peralatan gear latihan yang telah disiapkan sebelumnya. Di hadapan semua murid, instruktur memperlihatkan sebuah apprentice tier test golem yang kokoh dan mengesankan. Benda itu merupakan alat uji coba khusus yang bisa mengukur dan menguji kemampuan menyerang, serta daya tahan para murid secara akurat. Instruktur Lu Hu kemudian menjelaskan secara rinci dan mendalam tentang cara kerja golem tersebut, mulai dari mekanisme aktivasi, cara membaca hasil tes, hingga bagaimana golem akan merespons berbagai jenis serangan dan pertahanan yang dilakukan murid. Semua murid mendengarkan dengan penuh perhatian. Suasana mulai memanas ketika salah seorang murid mendekati golem uji coba raksasa yang berdiri tegak dan kokoh di tengah lapangan latihan. Murid itu mengangkat tangannya dan mengetuk kepala golem beberapa kali dengan ekspresi meremehkan, menyatakan bahwa golem ini sepertinya mudah sekali hancur dan tidak sekuat yang dibayangkan.
Instruktur Luhu langsung mendekat. Ia memukul golem itu dengan telapak tangannya yang kuat hingga menimbulkan suara dentuman keras, lalu menjelaskan dengan tegas bahwa selama bertahun-tahun mengajar, belum pernah ada satupun murid tahun pertama yang berhasil menghancurkan golem uji coba ini sepenuhnya. Pernyataannya membuat seluruh kelas terdiam sejenak, tapi juga memicu rasa penasaran dan ambisi di antara para murid. Instruktur Luhu kemudian mengumumkan tantangan resmi dengan suara lantang. Ia menantang seluruh murid. Siapapun yang mampu menghancurkan golem tersebut menggunakan kekuatan murni mereka sendiri, tanpa bantuan alat eksternal atau senjata khusus, akan langsung diberikan hadiah berupa 20 poin kontribusi. Hadiah itu bukanlah jumlah yang kecil. Para murid langsung dibakar semangat yang membara. Mata mereka berbinar penuh antusiasme dan harapan. Fang You yang berdiri di antara kerumunan murid merenung dalam hati. Di dunia ini, poin kontribusi berfungsi persis seperti mata uang universal yang sangat berharga. Poin tersebut bisa digunakan untuk membeli berbagai barang langka, peralatan tempur berkualitas tinggi, ramuan penyembuh, bahkan skill dan kemampuan baru yang bisa menentukan kelangsungan hidup mereka di masa depan. Baginya, 20 poin ini bisa menjadi modal awal yang sangat berarti. Tanpa membuang waktu, banyak murid langsung mengajukan diri dengan penuh semangat. Instruktur Luhu menyuruh mereka semua berbaris rapi dan teratur, mendahulukan murid-murid yang memiliki kelas pekerjaan reguler atau job class biasa. Serangkaian serangan pun dimulai satu persatu. Murid pertama melangkah maju, mengumpulkan mana, dan meluncurkan fireball yang membara deras ke arah golem. Ledakan api terjadi, tapi ketika asap hilang, hasil penilaian sistem hanya menunjukkan kekuatan serangan sebesar 48, angka yang tergolong sangat rendah untuk standar golem uji coba ini. Murid demi murid reguler maju ke depan. Mereka mengeluarkan segala kemampuan yang mereka miliki. Setiap serangan diikuti oleh penilaian sistem yang muncul di atas golem, tapi hasilnya selalu mengecewakan. Seluruh murid dengan kelas reguler telah selesai mencoba, dan tidak ada satupun yang berhasil mencapai nilai minimal 60. Wajah mereka terlihat muram, kecewa, dan putus asa. Banyak yang menghela napas panjang, merasa bahwa hadiah 20 poin kontribusi itu memang sejak awal bukan ditujukan untuk kelas biasa seperti mereka. Kini saatnya giliran murid-murid dengan special job class atau kelas pekerjaan tersembunyi yang maju. Fang You tetap berdiri di barisan belakang sambil fokus memperhatikan jendela sistem pribadinya. Ia menyadari bahwa semua kekuatan dan serangan yang tersedia baginya saat ini sepenuhnya berasal dari skeleton klone yang terhubung dengannya. Ia mulai berpikir dan berhipotesis dalam hati, apakah nilai penilaian golem ini bisa dihitung secara kumulatif, yaitu dengan menumpuk beberapa serangan berturut-turut atau combo tanpa jeda. Lu Renjia, yang berdiri tidak jauh darinya, diam-diam memperhatikan ekspresi ragu yang terpancar jelas di wajah Fang You. Ia tersenyum sinis dalam hati, sudah memprediksi bahwa Fang You akan berada di peringkat paling bawah di antara semua peserta kali ini. Giliran Lu Renjia tiba. Dengan langkah penuh percaya diri dan ekspresi sombong, ia maju ke depan. Ia mengandalkan skill barunya yang baru saja didapatkan, lalu melancarkan serangan Phantom Assassin yang cepat, gesit, dan penuh dengan kekuatan mematikan. Serangan itu menghantam golem dengan presisi tinggi. Hasil penilaian langsung muncul di udara, 80. Lu Renjia tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Ia merasa skill Phantom Assassin tersebut benar-benar luar biasa dan membuatnya unggul dibandingkan yang lain. Xiao Chan yang melihat sikapnya langsung bereaksi, menyuruh Lu Renjia untuk tidak terlalu sombong, karena bukan hanya dia satu-satunya murid yang berhasil mendapatkan hidden class di kelas ini. Kata-katanya membuat suasana kembali tegang dan penuh persaingan. Instruktur Luhu kemudian memanggil nama Yevan dengan suara jelas. Para murid langsung mulai berbisik-bisik di antara mereka, membicarakan reputasi Yevan yang sudah menjadi sorotan sejak awal. Kelas Yevan adalah Demon Hunter, sebuah kelas langka dan kuat. Begitu ia awakened, langsung dipilih oleh petinggi sekolah dan bahkan dibentuk tim riset khusus untuk mengembangkan potensinya. Semua murid sangat penasaran seberapa tinggi nilai serangan yang bisa dicapai oleh siswa istimewa ini. Yevan melangkah maju dengan sikap tenang dan fokus. Ia mengeluarkan senjatanya yang khas, lalu langsung menebas golem tersebut dengan satu serangan kuat dan tajam. Nilai yang muncul adalah 65. Para murid terkejut melihat hasil itu, karena nilainya hanya sedikit di atas murid reguler dan tidak seistimewa yang mereka harapkan dari seorang Demon Hunter. Namun, Yevan tidak berhenti. Tiba-tiba ia melanjutkan dengan serangan combo yang bertubi-tubi, menebas, menghantam,
dan menyerang tanpa henti dari berbagai sudut dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Serangan kumulatif yang dahsyat itu akhirnya menghasilkan nilai 100 yang gemilang, membuat seluruh arena dipenuhi decak kagum. Fang You yang menyaksikan penampilan Ye Fan merasa sangat senang dan lega. Ia kini yakin bahwa sistem penilaian golem ini memperbolehkan serangan kumulatif atau serangkaian serangan bertubi-tubi. Dengan pemahaman baru ini, ia merasa peluangnya untuk menghancurkan golem tersebut semakin terbuka lebar, terutama dengan memanfaatkan kekuatan skeleton klone yang dimilikinya. Di lapangan ujian yang luas dan penuh ketegangan, angin sepeu-sepau menyapu rumput hijau yang tersebar di bawah sinar matahari siang yang terik. Ye Fan berdiri tegak dengan sikap penuh kepercayaan diri yang luar biasa. Wajahnya menunjukkan ekspresi superior, seolah-olah ia sudah yakin sepenuhnya bahwa di seluruh kelas ini, tidak ada seorang murid pun yang mampu mendekati, apalagi menyamai nilai tinggi yang telah ia raih dalam tes serangan golem. Lu Renjia, dengan sikap sombong dan seringai melecehkan, mendekati Ye Fan. Ia menyatakan dengan nada yakin bahwa hanya dengan serangan combo saja, ia pun mampu menyamai skor tersebut. Xiao Chan yang berada di dekatnya langsung bereaksi, membantah pernyataan Lu Renjia dengan tegas. Sebagai seorang assassin, Xiao Chan menekankan bahwa serangan combo bukanlah gaya bertarung khas mereka yang lebih mengandalkan kecepatan dan serangan mendadak. Instruktur Lu Hu, sosok berwibawa yang mengawasi seluruh jalannya ujian, kemudian memanggil nama Xiao Chan untuk maju ke arena. Xiao Chan melangkah maju dengan hati yang berdegup kencang. Tekadnya membara. Ia tidak boleh kalah di sini karena ia juga merupakan pemilik hidden class yang spesial dan penuh potensi. Xiao Chan mengumpulkan seluruh kekuatan yang dimilikinya ke dalam mulut. Energi terkonsentrasi terasa memuncak, lalu ia menyemburkannya dengan keras dan penuh tenaga ke arah golem ujian yang berdiri kokoh seperti gunung kecil di tengah lapangan. Serangan itu melesat dengan suara mendesis, menghantam tubuh golem dengan cukup nyata. Namun, ketika nilai akhir muncul di layar penilaian raksasa, hasilnya jauh di bawah harapan. Xiao Chan hanya mendapatkan angka 31. Sebagai seorang support class, kekuatan serangannya memang tidak dibangun untuk menghasilkan damage dahsyat atau attack power tinggi. Tubuh Xiao Chan terlihat sedikit lunglai karena usaha maksimal yang telah dikeluarkan. Lu Renjia langsung meledak dalam tawa keras yang menggema di lapangan, menunjukkan kegembiraan berlebihan atas kegagalan tersebut. Xiao Chan membalas dengan ekspresi kesal, menyatakan bahwa jika ia seorang assassin murni, nilai attack power yang dihasilkan pasti akan jauh lebih tinggi dan mengesankan. Giliran selanjutnya berganti kepada para murid hidden class lainnya. Mereka maju satu persatu dengan harapan tinggi, melancarkan berbagai macam serangan unik sesuai kelas masing-masing. Namun, meskipun sudah mengerahkan kemampuan terbaik, tidak ada satupun yang berhasil mencapai nilai 100 penuh. Layar penilaian terus menampilkan angka-angka di bawah target. Beberapa murid di pinggir lapangan mulai berbisik-bisik dengan nada kecewa dan pesimis. Mereka membahas bahwa bahkan jika ada yang mencapai 100, golem ujian yang super tangguh itu sepertinya tetap tidak akan hancur total. Dengan begitu, bonus 20 poin kontribusi yang dijanjikan instruktur Lu Hu kemungkinan besar akan lenyap begitu saja, membuat suasana semakin muram. Kini hanya tersisa satu murid terakhir yang belum melakukan ujian, Fang You. Semua pandangan tertuju padanya. Lu Renjia kembali menunjukkan sikap meremehkan yang sangat kentara. Dengan nada ejekan yang terus-menerus, ia memprediksi bahwa Fang You paling banter hanya akan mendapatkan sekitar 10 poin attack power saja, menganggapnya sebagai murid biasa yang tidak punya potensi besar. Ejekan itu terus mengalir tanpa henti, mencoba mematahkan semangat Fang You. Fang You menatap Lu Renjia dengan tenang dan bertanya apakah ia benar-benar yakin bahwa dirinya tidak akan mampu mencapai nilai 100. Lu Renjia hanya tertawa sinis dan semakin merendahkannya dengan kata-kata kasar. Bahkan, Lu Renjia melontarkan tantangan berani dan ekstrim. Jika Fang You berhasil menghancurkan golem itu sepenuhnya, ia bersedia memakan seluruh bagian golem tersebut di tempat tanpa sisa. Mendengar tantangan yang provokatif itu, kepercayaan diri Fang You langsung melonjak tinggi. Matanya menyala penuh determinasi. Fang You kemudian memerintahkan semua orang di sekitar arena untuk mundur jauh ke belakang, memberi ruang kosong yang cukup luas. Lu Renjia kembali mengejek. Bertanya dengan nada mengejek apakah Fang You takut orang-orang melihat hasil nilainya yang rendah nanti. Fang You menjawab dengan tenang bahwa skill yang akan ia gunakan memang membutuhkan area yang sangat luas agar bisa dieksekusi dengan maksimal tanpa mengganggu orang lain. Dengan gerakan mantap dan penuh konsentrasi,
Fang You memanggil kekuatannya sebagai Necromancer. Tiba-tiba, gelombang energi gelap muncul di sekitarnya. 10 skeleton muncul secara bersamaan di hadapannya dalam formasi siap tempur yang rapi. Tulang-tulang mereka putih mengkilap di bawah sinar matahari. Mata kosong mereka menyala dengan cahaya samar. Para murid di lapangan langsung terkejut hebat, hingga suara gempar memenuhi udara. Biasanya, Necromancer pemula yang baru saja awaken hanya mampu memanggil 2 skeleton saja. Spekulasi pun menyebar dengan cepat. Mereka bertanya-tanya apakah Fang You sudah naik ke level Iron Rang Mage sedini ini. Instruktur Luhu terpana dalam diam, pikirannya berputar cepat. Ia membandingkan Fang You dengan Su Xinyan, Necromancer terhebat sepanjang sejarah kelas tersebut, yang saat pertama kali awaken hanya mampu memanggil 5 skeleton. Apakah bakat Fang You benar-benar melampaui bahkan legenda seperti Su Xinyan? Padahal, saat itu Fang You sedang menahan diri dengan sangat hati-hati. Ia sengaja tidak ingin menarik perhatian yang terlalu besar lagi dari orang-orang di sekitarnya. Setelah semua skeleton terpanggil sempurna, Fang You memerintahkan mereka untuk maju menyerang. Lu Renjia yang menyaksikan dari samping tidak menyangka sama sekali bahwa gerakan para skeleton itu ternyata sangat cepat, lincah, dan terkoordinasi dengan presisi tinggi. Mereka bergerak seperti pasukan terlatih, mengepung golem dari segala arah. Para skeleton menyerbu golem ujian secara serentak, menghantamnya dengan tulang-tulang tajam, pukulan bertubi-tubi, dan serangan yang terus mengalir tanpa henti. Para murid terkesan melihat koordinasi dan kecepatan skeleton yang cukup mengagumkan untuk ukuran pemula, namun secara keseluruhan serangan mereka dianggap masih kurang kuat dalam hal daya hancur murni. Banyak yang berpendapat bahwa profesi Necromancer memang lemah dan bergantung pada kuantitas. Butuh banyak skeleton untuk menghasilkan damage yang berarti. Skor yang akhirnya muncul di layar penilaian hanya mencapai 65 poin. Lu Renjia kembali tertawa keras dan puas, mengejek bahwa itulah hasil maksimal yang bisa dicapai Fang You beserta pasukan tulangnya. Namun Fang You tetap berdiri tenang tanpa tergoyahkan. Ia menyatakan dengan yakin bahwa itu hanyalah permulaan saja dari kemampuannya. Lu Renjia mulai merasa ada yang tidak beres dan bertanya-tanya dalam hati. Apakah Fang You masih menyimpan usaha terakhir yang jauh lebih besar dan mengejutkan? Fang You kemudian memanggil 20 skeleton sekaligus di tengah arena tes yang luas itu. Dengan gerakan tangan yang singkat dan penuh konsentrasi, tulang-tulang kering muncul dari tanah secara serentak, membentuk barisan prajurit undead yang kokoh dan siap bertempur. Para murid yang menyaksikan dari pinggir langsung terkejut luar biasa. Banyak di antara mereka mundur selangkah, mata mereka melebar penuh ketidakpercayaan. Bisik-bisik kaget bergema di antara kerumunan. Mereka tidak menyangka seorang Necromancer baru bisa memanggil begitu banyak skeleton dalam satu waktu. Xiao Chan yang berdiri di sisi arena menyaksikan semuanya dengan mata berbinar penuh keyakinan. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ia yakin sekali bahwa Fang You pasti mampu menghancurkan golem tes raksasa yang menjadi target kali ini. Keyakinannya begitu kuat, seolah ia sudah melihat hasil akhirnya sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Tulang-tulang tajam dan serangan undead yang terkoordinasi dengan sempurna menghujani golem dari berbagai arah. Retakan kecil pertama muncul di permukaan batu tebalnya, lalu retakan itu semakin melebar, bercabang seperti jaring laba-laba. Golem yang tadinya tampak tak terkalahkan itu perlahan kehilangan kestabilannya. Tubuhnya bergoyang, retakan semakin dalam, dan kekuatannya terkikis sedikit demi sedikit di bawah tekanan serangan tanpa henti. Tiba-tiba, dengan ledakan dahsyat yang menggema keras ke seluruh penjuru arena, golem raksasa itu meledak total menjadi puing-puing. Debu tebal membubung tinggi, pecahan batu beterbangan liar ke segala arah seperti hujan batu yang mematikan. Para murid berteriak panik sambil berlarian menghindar. Tangan mereka menutup kepala. Wajah mereka dipenuhi ekspresi terkejut dan takut. Arena yang sebelumnya tegang kini dipenuhi kekacauan. Puing-puing beterbangan di antara mereka, menciptakan pemandangan yang dramatis dan tak terlupakan. Skor Fang You di layar tes terus melonjak dengan cepat hingga akhirnya berhenti di angka sempurna 999 poin. Sebuah rekor yang melampaui semua batas yang pernah ada sebelumnya. Lu Renjia yang menyaksikan dari dekat terperangah hebat. Wajahnya memucat pasi, tubuhnya membeku di tempat. Matanya melebar penuh ketidakpercayaan dan amarah yang tertahan, karena ia tidak menyangka Fang You bisa mencapai prestasi sehebat itu dan mempermalukannya di depan semua orang. Fang You berjalan tenang mendekati sisa-sisa golem yang hancur. Ia mengambil kepala golem yang masih relatif utuh sebagai bukti kemenangan mutlaknya. Ia lalu menyuruh Lu Renjia untuk memakan kepala golem tersebut,
sesuai kesepakatan yang mereka buat sebelum tes dimulai. Lu Renjia hanya terdiam di tempatnya. Wajahnya semakin pucat, tangannya mengepal kuat, tapi ia tidak bergerak sama sekali. Fang You tidak memaksa secara berlebihan. Ia menyatakan dengan tegas bahwa jika Lu Renjia tidak mau memakannya, tidak masalah sama sekali. Asalkan Lu Renjia menghilang selamanya dari pandangannya dan tidak pernah muncul lagi untuk mengganggu. Lu Renjia akhirnya berbalik pergi dengan langkah berat yang penuh kemarahan dan dendam. Sebelum menjauh sepenuhnya dari arena, ia menyatakan dengan nada penuh ancaman bahwa ia akan membalas penghinaan ini di kemudian hari. Tiba-tiba Xiao Chan mendekati Fang You dengan langkah ringan dan wajah cerah. Ia memuji pencapaian Fang You dengan antusias tinggi, suaranya penuh kekaguman atas kekuatan dan strategi yang ditunjukkan. Xiao Chan menyatakan ketertarikannya yang besar pada cara Fang You berlatih selama ini dan meminta agar Fang You mengajarinya metode tersebut agar ia juga bisa menjadi lebih kuat. Fang You menjawab dengan sikap yang tetap rendah hati dan tenang, menjelaskan bahwa yang ia lakukan hanyalah latihan meditasi biasa yang sederhana. Tidak ada yang istimewa atau rahasia di dalamnya. Tak lama kemudian, instruktur Lu Hu datang menghampiri dengan ekspresi penuh kekaguman yang jelas terlihat. Instruktur tersebut memuji Fang You secara mendalam atas penampilan luar biasanya di tes kali ini, menyoroti kekuatan, kontrol, dan potensi yang ditunjukkan. Ia berjanji dengan tegas akan segera memasukkan nama Fang You ke dalam daftar bibit siswa unggulan yang akan dibina secara khusus oleh sekolah, memberikan kesempatan pengembangan terbaik bagi Fang You. Sementara itu, jauh di ruangannya yang megah dan tenang, kepala sekolah sedang duduk sambil memeriksa data statistik lengkap siswa baru tahun ini. Jumlah siswa baru mencapai 10.000 orang, sebuah angkatan yang sangat besar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.103 siswa berhasil melakukan awaken, menghasilkan tingkat keberhasilan awaken yang tinggi sekitar 91%. Selain itu, terdapat 85 siswa yang berhasil mendapatkan hidden class yang langka. Semua pemilik hidden class tersebut secara otomatis langsung dimasukkan ke dalam daftar program pembinaan bibit unggulan sekolah, yang memiliki kapasitas maksimal hanya 100 siswa. Namun, ketika nama Fang You muncul dengan skor tes tertinggi yang mencengangkan, kepala sekolah merasa ragu dan kurang setuju. Dengan dahi berkerut, ia berpendapat bahwa Fang You sebagai seorang necromancer tidak pantas masuk ke dalam program pembinaan khusus tersebut. Menurutnya, kelas necromancer memiliki prospek yang rendah di masa depan dibandingkan kelas-kelas lain yang lebih populer dan dianggap lebih berpotensi. Meskipun pencapaian Fang You di tes ini benar-benar menonjol dan luar biasa. Kepala sekolah pun mempertimbangkan ulang dengan serius kelayakan Fang You untuk bergabung dalam kelompok elit tersebut. Instruktur Lu mengetuknya beberapa kali dengan ritme yang jelas menandakan urgensi. Dari dalam ruangan terdengar suara yang mempersilakannya masuk. Instruktur Lu segera membuka pintu dan melangkah masuk, menutupnya kembali di belakangnya sebelum berdiri tegak di hadapan meja kerja besar yang dipenuhi tumpukan dokumen. Kepala sekolah mengangkat pandangan dari setumpuk laporan yang sedang dibacanya. Ia menatap instruktur Lu dengan raut wajah yang penuh tanda tanya, karena ia tahu betul bahwa pada jam-jam seperti ini instruktur Lu seharusnya sedang berada di lapangan mengajar kelas kombat para murid baru. Instruktur Lu tidak membuang waktu. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya bukan tanpa alasan, melainkan karena ada suatu urusan mendesak yang harus segera dilaporkan langsung kepadanya. Dengan gerakan yang penuh semangat, instruktur Lu mengeluarkan selembar data diri dari dalam map yang dibawanya dan meletakkannya di atas meja kepala sekolah. Data tersebut berisi informasi lengkap mengenai seorang murid bernama Fang You. Wajah instruktur Lu terlihat bersinar oleh antusiasme saat ia menyatakan niatnya untuk merekomendasikan Fang You agar segera dimasukkan ke dalam daftar pembinaan bibit unggul sekolah. Ia yakin bahwa pemuda itu memiliki potensi luar biasa yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kepala sekolah mengambil data tersebut dan membacanya sekilas sambil menghela napas panjang. Ia mengangguk pelan, mengakui bahwa kelas necromancer memang sejak dulu dikenal memiliki potensi yang sangat besar dan menjanjikan. Namun ia juga menekankan kenyataan pahit yang selalu berulang. Potensi besar itu sangat sulit diwujudkan menjadi kekuatan nyata di medan perang yang sesungguhnya. Banyak necromancer yang gagal berkembang meski bakat awal mereka terlihat menjanjikan. Instruktur Lu tidak menyerah. Ia berusaha meyakinkan kepala sekolah dengan menyebutkan contoh Mayor Xinyan, yang kekuatannya kini tidak kalah dengan para mage dari kelas-kelas lain yang dianggap lebih unggul. Ia menekankan bahwa Mayor Xinyan membuktikan bahwa necromancer tetap bisa mencapai puncak kekuatan jika dilatih dengan benar. Kepala sekolah mendengarkan dengan tenang, lalu menjelaskan dengan nada yang lebih personal bahwa alasan dibalik kekuatan luar biasa Mayor Xinyan
adalah karena dirinya sendiri yang merupakan seorang legenda di kalangan pejuang federasi. Sebagai ayah dari Mayor Xinyan, ia telah menghabiskan segenap tenaga, waktu, dan pengalaman bertahun-tahun untuk melatih putrinya secara pribadi sejak kecil hingga mencapai level sekarang. Kepala sekolah kemudian menatap tajam ke arah instruktur Lu dan bertanya langsung apa sebenarnya yang dimiliki Fang You, sehingga membuatnya berani merekomendasikan pemuda itu ke dalam daftar yang begitu ketat. Ia juga menambahkan bahwa ia sudah mengetahui hubungan masa lalu di antara mereka. Instruktur Lu dan kedua orang tua Fang You dulunya adalah rekan seperjuangan yang pernah bertarung bahu-membahu di medan perang. Apalagi kedua orang tua Fang You adalah pahlawan federasi yang dihormati luas. Namun, daftar pembinaan bibit unggul bukanlah urusan sepele. Bukan hanya soal meningkatkan kekuatan individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab besar yang melibatkan sumber daya sekolah, masa depan murid, dan reputasi institusi itu sendiri. Tanpa banyak basa-basi lagi, instruktur Lu langsung mengeluarkan 2 lembar laporan resmi dari kelas meditasi dan kelas kombat milik Fang You. Ia meletakkan keduanya di depan kepala sekolah. Kepala sekolah mengambil laporan-laporan itu dan membacanya dengan saksama, baris demi baris. Di kelas meditasi, Fang You telah berhasil menguasai skeleton meditation metode hingga tahap yang jauh melampaui rekan-rekannya yang baru bangkit. Sementara di kelas kombat, hasil yang tercatat bahkan lebih mengejutkan. Fang You sanggup memanggil lebih dari 20 skeleton sekaligus dalam satu waktu, jumlah yang jauh di atas batas normal untuk seorang necromancer tingkat apprentice yang baru saja terbangun. Melihat hasil tersebut, instruktur Lu menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa dengan bakat dan pencapaian seperti itu, sangat mungkin bagi Fang You untuk mencetak sejarah baru sebagai seorang necromancer yang mampu mengubah pandangan orang terhadap kelasnya. Kepala sekolah menutup laporan-laporan itu dengan pelan, lalu meminta instruktur Lu untuk tidak terlalu banyak berbicara lebih lanjut. Ia memilih untuk menunggu dan melihat sendiri hasil yang sesungguhnya nanti setelah Battlefield Simulation digelar. Hanya di sana kemampuan sejati seorang murid bisa diuji di bawah tekanan yang nyata. Instruktur Lu mengangguk hormat, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah yang masih penuh semangat. Kepala sekolah duduk diam di kursinya. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri trik apa yang akan ditunjukkan Fang You di medan simulasi nanti, dan apakah pemuda itu benar-benar mampu membuktikan semua angka yang tercatat di atas kertas. Sementara itu di lapangan latihan, kelas kombat akhirnya usai. Para murid mulai bubar. Sebagian masih terengah-engah dan sebagian lagi sibuk membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Xiao Chan segera berlari mengejar Fang You yang sedang berjalan meninggalkan lapangan dengan langkah tenang. Ia menghampirinya dengan wajah yang penuh rasa ingin tahu dan sedikit kagum. Ia bertanya bagaimana Fang You bisa menghancurkan golem uji coba itu dengan begitu mudah. Padahal baru pertama kali ikut kelas kombat, ia sudah mampu memanggil skeleton dalam jumlah sebanyak itu, jauh melampaui batas normal murid baru. Fang You menjawab dengan nada datar dan tenang bahwa ia hanya memanggil lebih banyak skeleton dari biasanya, dan itu sama sekali bukan hal yang luar biasa. Xiao Chan menyanggah dengan tegas, mengatakan bahwa sikap merendah seperti itu justru sama saja dengan kesombongan terselubung. Fang You tetap mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya, dan mengatakan bahwa ia benar-benar jujur. Baginya, apa yang dilakukannya di kelas kombat memang tidak ada apa-apanya. Di dalam hati, Fang You tersenyum kecil. Ia tahu betul bahwa mustahil ia akan pernah mengatakan kebenaran yang sebenarnya kepada siapapun. Apa yang baru saja ditunjukkan di depan seluruh kelas hanyalah sebagian kecil dari kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya dari apa yang bisa dilihat orang lain. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang memanggil nama Fang You dengan nada yang cukup keras dan penuh keyakinan. Ketika Fang You dan Bai Xiaochan menoleh, sosok yang muncul di belakang mereka ternyata adalah Ye Fen. Ye Fen berdiri tegak dengan ekspresi serius yang jarang terlihat pada wajahnya. Dengan penuh determinasi yang membara, ia menyatakan bahwa sepanjang hidupnya ia tidak akan pernah rela kalah dari siapapun, termasuk dari Fang You. Ia juga menegaskan dengan tegas bahwa di antara seluruh siswa kelas 1, hanya Fang You satu-satunya yang pantas dijadikan rivalnya yang sejati. Fang You dan Bai Xiaochan saling menatap satu sama lain dengan ekspresi kebingungan yang jelas terpancar di wajah mereka. Keduanya tanpa tidak mengerti sama sekali mengapa Ye Fen tiba-tiba mengeluarkan pernyataan seberat itu. Tanpa banyak berpikir lebih jauh dan merasa situasi menjadi semakin aneh, Fang You bersama Bai Xiaochan langsung berbalik badan lalu melangkah pergi meninggalkan Ye Fen. Sambil berjalan mereka menyampaikan bahwa Fang You sama sekali tidak tertarik dengan tantangan yang baru saja dilontarkan olehnya.
Namun Ye Fen tidak langsung menyerah. Ia segera berlari mengejar keduanya dengan langkah cepat. Setelah berhasil menyusul, Ye Fen menjelaskan bahwa tujuannya bukan sekadar menantang Fang You sebagai rival, melainkan juga ingin menjadikan Fang You sebagai partner latihannya secara resmi. Ia kemudian mengungkapkan secara lebih rinci bahwa setelah berhasil membangkitkan Rare Class Demon Hunter, ia langsung dimasukkan ke dalam sebuah proyek riset ilmiah khusus mengenai Demon Hunter. Selama proses riset tersebut berlangsung, para peneliti sangat membutuhkan partner latihan yang sepadan dan memiliki kemampuan yang cukup kuat agar penelitian bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Fang You kemudian mempertanyakan alasan mengapa ia harus repot-repot membantu Ye Fen dalam urusan riset tersebut. Sebagai jawaban, Ye Fen menawarkan imbalan yang cukup menggiurkan berupa 10 poin kontribusi sekaligus menanggung seluruh kebutuhan makan dan tempat tinggal Fang You selama 2 minggu masa kerjasama sebagai partner latihan. Tanpa basa-basi sedikit pun dan hampir tanpa berpikir panjang, Fang You langsung menerima tawaran tersebut dengan cepat. Bai Xiaochan yang berdiri di sampingnya terlihat sangat terkejut melihat betapa mudahnya Fang You menyetujui segalanya tanpa pertimbangan lebih lanjut. Tidak ingin membuang waktu sedikit pun, Ye Fen segera mengajak Fang You menuju tempat penelitian yang dimaksud. Di tengah perjalanan menuju lokasi tersebut, dengan wajah yang jelas memperlihatkan rasa kesal dan sedikit heran, Bai Xiaochan bertanya mengapa Fang You menerima tawaran itu begitu saja tanpa menawar atau mempertimbangkan lebih lama. Fang You menjawab bahwa yang benar-benar menarik perhatiannya adalah 10 poin kontribusi tersebut. Dalam pikirannya, Fang You menyadari bahwa pihak keluarga pastinya akan sangat membutuhkan poin-poin kontribusi itu untuk berbagai keperluan penting. Fang You kemudian bertanya kepada Bai Xiaochan, apakah Ye Fen memang anak orang kaya mengingat caranya menawarkan imbalan dengan mudah. Bai Xiaochan menjelaskan bahwa poin kontribusi yang dimiliki Ye Fen sebenarnya merupakan hasil kasbon dari Dewan Riset yang diberikan kepadanya secara khusus karena Rare Class yang dimilikinya. Fang You kembali bertanya apakah orang-orang dari asosiasi penelitian memang sebaik itu dalam memberikan bantuan kepada para siswa. Bai Xiaochan menjawab bahwa itu hanyalah kasbon murni, sehingga Ye Fen tetap harus melunasinya di kemudian hari. Menurut penilaian Bai Xiaochan yang sudah cukup mengenal karakter Ye Fen, dengan gaya hidupnya yang begitu boros dan mudah menghabiskan sumber daya, kemungkinan besar utang tersebut baru akan berhasil dilunasi hingga 20 tahun setelah ia lulus dari akademi. Setelah percakapan panjang itu selesai dan perjalanan berakhir, ketiganya akhirnya tiba di depan tempat penelitian yang menjadi tujuan mereka. Ye Fan mengajak Fang You dan Xiaochan untuk memasuki ruang penelitian yang terletak di dalam kompleks asosiasi penelitian. Ketiganya melangkah melewati koridor panjang yang dilengkapi sistem keamanan berlapis, sebelum akhirnya tiba di depan pintu besar berbahan logam tebal. Setelah pintu terbuka, Ye Fan langsung menunjukkan seluruh area laboratorium milik tim riset mereka. Ruangan itu terbentang luas dengan berbagai peralatan canggih tersusun rapi di setiap sisi. Terdapat perangkat pemantau energi, mesin analisis data, alat pengujian kekuatan, serta sejumlah ruang simulasi pertempuran yang dilengkapi penghalang pelindung berlapis. Fang You mengamati setiap sudut laboratorium dengan cermat. Di dalam pikirannya, ia menilai bahwa fasilitas yang tersedia di sini sangat lengkap dan jauh melampaui standar laboratorium biasa di akademi. Perlakuan khusus yang diberikan kepada pemilik kelas langka memang benar-benar berbeda dibanding siswa pada umumnya, mulai dari dukungan peralatan hingga sumber daya penelitian yang hampir tidak terbatas. Tidak lama kemudian seorang pria berusia paruh baya dengan postur tegap menghampiri Fang You. Pria tersebut berdiri di hadapan mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai Chen Qingsan, penanggung jawab di Asosiasi Penelitian Demon Hunter. Fang You dan Xiaochan kemudian memperkenalkan diri mereka masing-masing dengan sikap hormat. Pandangan Fang You sempat tertuju pada tangan robot yang menggantikan lengan kiri Profesor Chen. Meskipun statusnya hanya sebagai staf peneliti, Fang You tetap mampu merasakan aura tajam dan kuat yang terpancar dari tubuh profesor itu. Aura tersebut jelas berasal dari seseorang yang pernah bertarung langsung di garis depan medan perang, bukan sekadar peneliti yang menghabiskan waktu di balik meja laboratorium. Profesor Chen lalu mulai menjelaskan situasi terkini. Belakangan ini di Abyssal Secret Realm, salah satu senior Demon Hunter dari pihak manusia berhasil meraih Legendary Crown untuk kedua kalinya. Senior tersebut tidak hanya berhasil membunuh Abyss Lord, tetapi juga membuktikan kekuatan yang sangat luar biasa di hadapan seluruh dunia. Karena pencapaian itu, pihak Akademi Militer Haicheng memberikan perhatian khusus kepada Ye Fan yang baru saja berhasil membangkitkan kelas Demon Hunter.
Tim riset khusus pun dibentuk dengan tujuan utama untuk menggali potensi Yevan secara maksimal agar kelak ia dapat mencapai level yang setara atau bahkan melampaui senior tersebut. Sambil berbicara, Profesor Chen membuka data pribadi Fang You yang sudah tersedia secara lengkap di sistem asosiasi. Setelah membaca seluruh informasi tersebut, ia menawarkan sebuah kesempatan. Jika Fang You tertarik, Profesor Chen bersedia membentuk tim riset berskala kecil yang khusus diperuntukkan bagi dirinya. Tim tersebut akan mendapatkan dukungan fasilitas, peralatan, dan sumber daya yang memadai untuk mengembangkan kemampuan Fang You. Mendengar tawaran itu, wajah Fang You terlihat tidak enak. Ia segera menolak dengan sopan. Di dalam hatinya Fang You berpikir bahwa ia tidak ingin terikat hutang yang harus dilunasi hingga 20 tahun setelah lulus nanti. Ia lebih memilih untuk berkembang dengan caranya sendiri, tanpa beban kewajiban jangka panjang. Profesor Chen menerima penolakan tersebut dengan tenang dan mengatakan bahwa tidak masalah sama sekali. Setelah urusan tawaran selesai, Profesor Chen langsung memulai sesi riset pertempuran. Tim riset telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan yang sangat ketat di arena latihan. Berbagai penghalang energi, sistem pemulihan otomatis, dan perangkat pemantau kesehatan dipasang di sekeliling arena sehingga Fang You dan Yevan dapat bertarung sekuat tenaga tanpa perlu khawatir mengenai keselamatan nyawa mereka. Selain itu, demi memaksimalkan kekuatan masing-masing, keduanya diizinkan memilih 3 combat equipment dari gudang senjata asosiasi. Fang You dan Yevan pun segera beranjak menuju gudang senjata yang terletak di bagian belakang laboratorium. Sepanjang perjalanan menuju gudang senjata, Fang You merenungkan kekuatan Yevan. Ia menyadari bahwa kemampuan Yevan sebagai Demon Hunter tidak boleh diremehkan. Kecepatan tinggi yang dimilikinya serta burst damage yang sangat dahsyat akan menjadi ancaman serius bagi skill summon skeleton miliknya. Kombinasi tersebut sangat efektif untuk menghancurkan formasi skeleton sebelum mereka sempat berkumpul dan menyerang. Fang You merasa bahwa saat ini merupakan momen yang tepat untuk memanfaatkan skill deduktion guna meningkatkan sedikit kekuatannya. Tanpa ragu ia mengalokasikan poin skill dan menaikkan level summon skeleton miliknya. Peningkatan tersebut memberikan tambahan jumlah skeleton yang dapat dipanggil sekaligus memperkuat daya tahan dan serangan mereka. Sementara itu Yevan memberitahu Fang You bahwa belakangan ini, ia sudah berhasil menguasai skill Weapon Mastery untuk blade bow miliknya. Dengan penguasaan skill tersebut, ia merasa bahwa meskipun Fang You mampu memanggil hingga 20 skeleton sekaligus, Fang You tetap bukan tandingannya. Fang You menanggapi pernyataan itu dengan tenang. Ia mengakui bahwa kemungkinan tersebut memang bisa terjadi. Namun setelah mengalokasikan poin skill dan merasakan perubahan pada kemampuan summon skeleton, ia merasa bahwa hasil pertarungan nanti akan sulit ditebak. Fang You kemudian menatap Yevan dengan harapan bahwa lawannya tidak akan mengecewakannya dalam duel yang akan segera dimulai. Fang You dan Yevan memulai latihan tanding mereka di arena latihan milik kelompok riset Demon Hunter. Arena itu luas dan dilengkapi berbagai peralatan pengujian, dengan sejumlah peneliti serta instruktur yang sudah berkumpul di pinggir untuk mengamati. Yevan berdiri di salah satu ujung dengan senjata khasnya, blade bow, yang mampu digunakan baik untuk serangan jarak jauh maupun jarak dekat. Di dalam pikirannya, Yevan merasa Fang You memang pantas menjadi rivalnya karena percaya diri yang tinggi, namun peningkatan kekuatan yang ia dapatkan dari pelatihan intensif bersama tim riset jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan Fang You. Tanpa menunggu lebih lama, Yevan langsung melompat maju dengan kecepatan tinggi, berusaha menutup jarak dan menyerang Fang You secara langsung. Para anggota tim riset yang berdiri di tepi arena saling bertukar pandang sambil menilai situasi. Mereka bertanya-tanya dalam hati siapa yang akan keluar sebagai pemenang di antara dua murid unggulan itu. Salah satu peneliti yang paling berpengalaman memandang Yevan dengan penuh keyakinan. Menurut penilaiannya, insting bertarung Yevan termasuk yang paling mengerikan yang pernah ia saksikan selama bertahun-tahun mengamati para profesional muda. Insting itu membuat Yevan mampu membaca gerakan lawan dengan sangat cepat dan memanfaatkan setiap celah yang ada. Tiba-tiba instruktur Lu muncul di area pengamatan. Ia langsung menegur para peneliti agar tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan kesan awal. Profesor Chen yang juga hadir di sana menoleh dan menanyakan alasan kedatangan instruktur Lu di tempat itu. Instruktur Lu menjelaskan bahwa dua murid unggulan di kelasnya sedang melakukan latihan tanding, sehingga sebagai instruktur ia merasa wajar untuk ikut mengamati jalannya pertarungan. Profesor Chen kemudian menanyakan pendapat instruktur Lu mengenai peluang Fang You mengalahkan Yevan.
Instruktur Lu memberikan jawaban afirmatif tanpa keraguan. Profesor Chen masih terlihat ragu-ragu. Ia menilai bahwa meskipun Fang You mampu memanggil sejumlah besar skeleton, fakta itu tidak mengubah kenyataan bahwa Fang You adalah seorang mage dengan tubuh yang relatif rapuh dan rentan terhadap serangan jarak dekat. Ditambah lagi, Ye Fan baru saja menguasai skill movement yang sangat kuat sehari sebelumnya. Skill itu memungkinkan Ye Fan bergerak dengan kecepatan ekstrim dan mungkin akan memberikan kejutan di tengah pertarungan. Sementara itu, di dalam arena, Ye Fan terus melancarkan serangan. Ia melompat mendekati Fang You dengan gerakan agresif, namun Fang You berhasil menghindar dengan gesit. Fang You mundur beberapa langkah sambil mengatur posisi. Ia merasakan betapa kuatnya kemampuan bertarung jarak dekat Ye Fan. Setiap gerakan Ye Fan menunjukkan ketajaman insting dan kekuatan fisik yang menekan. Fang You menyadari bahwa ia harus menjaga jarak sejauh mungkin agar tidak terjebak dalam jangkauan serangan langsung lawan. Ye Fan tidak membiarkan Fang You leluasa. Ia segera mengambil posisi memanah dengan blade bow-nya. Dalam benaknya, Ye Fan sudah yakin bahwa menjauh sama sekali tidak akan membuat Fang You aman. Ia kemudian melepaskan skill panahnya dengan kekuatan penuh. Panah tajam melesat dengan kecepatan tinggi menuju Fang You. Fang You bereaksi cepat dengan memanggil beberapa skeleton di sekelilingnya. Skeleton-skeleton itu muncul dari vortex hitam dan mencoba menahan serangan panah. Namun daya tembus panah Ye Fan tetap berhasil melewati pertahanan mereka dan memaksa Fang You terus bergerak. Ye Fan tidak berhenti. Ia terus menyerang secara bertubi-tubi dengan intensitas yang semakin tinggi, mencampurkan serangan panah jarak jauh dengan gerakan cepat mendekat. Tujuannya jelas, mengacaukan ritme Fang You setiap kali proses summon skeleton berlangsung. Fang You merasakan gangguan itu secara nyata. Proses pemanggilan skeletonnya menjadi tidak stabil, karena harus terus fokus menghindari serangan. Meski demikian, ia tetap berusaha menjaga jarak sambil terus memanggil skeleton baru. Beberapa skeleton yang berhasil muncul akhirnya mampu menahan sebagian serangan Ye Fan, memberi Fang You sedikit ruang untuk mengatur kembali formasi. Di sisi arena, Profesor Chen mengamati seluruh jalannya pertarungan dengan ekspresi takjub. Ia merasa anak muda zaman sekarang benar-benar luar biasa. Baik Ye Fan maupun Fang You menunjukkan kemampuan yang jauh melampaui standar murid biasa. Bahkan jika Fang You akhirnya kalah di tangan Ye Fan, performa yang ditunjukkan saat ini sudah cukup membuatnya setuju untuk memasukkan Fang You ke dalam daftar pembinaan bibit unggulan. Instruktur Lu yang berdiri di sampingnya segera mengingatkan Profesor Chen agar tidak terlalu cepat merasa lega. Ia memperhatikan Fang You yang tetap tenang dan penuh perhitungan di tengah tekanan serangan yang bertubi-tubi. Bagi Instruktur Lu, sikap seperti itu membuat mustahil jika Fang You tidak menyimpan kartu as yang belum dikeluarkan. Sementara itu di arena latihan yang luas itu, Ye Fan terus melancarkan serangan tanpa ampun. Panah-panah berenergi kuat diluncurkan satu demi satu dengan kecepatan tinggi, masing-masing membawa tekanan yang semakin intens. Tekanan yang dirasakannya semakin berat hingga ia mulai menyadari bahwa jika terus bertahan seperti ini, ia tidak akan mampu bertahan lebih lama. Akhirnya, dengan segenap tekad, Fang You mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Energi gelap menyebar dari tubuhnya, dan dalam sekejap ia memanggil para skeletonnya. Di depan mata para peneliti yang menyaksikan dari belakang pelindung kaca, tiba-tiba muncul sebanyak 30 skeleton sekaligus. Para peneliti, termasuk Profesor Chen dan Instruktur Lu, terdiam kagum sekaligus terkejut melihat jumlah yang begitu banyak. Biasanya seorang necromancer yang baru terbangun hanya mampu memanggil sedikit skeleton, namun Fang You berhasil memanggil 30 sekaligus dengan stabilitas yang luar biasa. Para skeleton segera bergerak maju dengan langkah yang sinkron, mengerubungi Ye Fan dari segala arah. Mereka membentuk lingkaran pengepungan yang rapat, mengayunkan senjata tulang mereka ke arah lawan. Ye Fan yang dikepung justru menunjukkan senyum tipis. Ia merasa senang melihat kekuatan seperti itu. Bagi dirinya, Fang You dengan kemampuan summon sebanyak itu memang pantas dijadikan rival sejati. Namun Fang You yang berdiri di belakang barisan skeletonnya merasakan sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan bahwa Ye Fan masih tetap tenang meski dikepung begitu ketat. Tidak ada rasa panik di wajahnya, seolah ia masih menyimpan kekuatan tersembunyi. Fang You mulai waspada, menjaga jarak aman sambil mengamati setiap gerakan lawannya. Tidak lama kemudian, Ye Fan bergerak. Kecepatannya meningkat drastis. Dalam sekejap mata,
Ia menyapu bersih para skeleton yang mengelilinginya. Serangan panahnya yang cepat dan akurat menghancurkan tulang-tulang skeleton satu persatu. Tubuh-tubuh skeleton berjatuhan ke lantai arena dengan suara gemerisik tulang yang patah. Dalam waktu sangat singkat, hampir seluruh skeleton yang dikerahkan Fang You hancur berantakan. Fang You segera mundur lebih jauh, menjaga jarak aman dari jangkauan serangan dekat. Namun tiba-tiba Ye Fan melesat dengan kecepatan yang hampir tak terlacak. Ia muncul tepat di samping Fang You dalam sekejap. Profesor Chen yang mengamati dari kejauhan merasa bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Seorang mage yang diserang dari jarak dekat, hampir tidak mungkin mampu menahan serangan seorang petarung sekelas Ye Fan. Ye Fan segera melancarkan serangan langsung ke arah Fang You. Namun pada saat yang sama, ternyata itu adalah perangkap yang telah disiapkan Fang You. Secara tiba-tiba, sebuah perisai tulang yang sangat besar dan tebal muncul di hadapan tubuhnya. Perisai itu menangkis serangan Ye Fan dengan sempurna, menghasilkan benturan yang keras. Kekuatan pantulan itu membuat Ye Fan terpental beberapa meter ke belakang. Instruktur Lu dan Profesor Chen terkejut melihat kemampuan Fang You. Mereka menyadari bahwa Fang You berhasil mempelajari skill baru sepenuhnya dengan usahanya sendiri, tanpa bimbingan khusus. Fang You kemudian memukulkan tongkatnya ke lantai arena. Energi gelap kembali menyebar, dan ia memanggil para skeletonnya sekali lagi. Profesor Chen tampak semakin terkejut melihat jumlah skeleton yang muncul kembali. Sementara itu, Instruktur Lu merasa bahwa taktik Fang You benar-benar licik. Fang You memanfaatkan jubah kamuflase optik yang dimilikinya. Dengan kemampuan itu, ia menyamar di tengah kawanan skeleton, membuat tubuh aslinya sulit dibedakan dari tulang-tulang yang bergerak di sekitarnya. Ye Fan merasa kesal karena sama sekali tidak mampu menemukan tubuh asli Fang You di antara sekumpulan skeleton yang terus bergerak. Ia menyerang ke segala arah, menghancurkan skeleton demi skeleton sambil terus mencari keberadaan lawannya. Tanpa basa-basi, Ye Fan mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Aura berwarna hijau menyala dari matanya, menyebar dengan cepat ke seluruh arena. Gelombang energi hijau itu menghantam semua yang ada di sekitarnya. Para skeleton yang masih tersisa terhempas jauh ke segala arah. Tubuh mereka hancur berantakan di lantai. Instruktur Lu terkejut melihat Ye Fan yang sudah menguasai skill tingkat tinggi tersebut di levelnya saat ini. Profesor Chen menjelaskan bahwa meskipun cooldown skill itu sangat lama, skill tersebut memiliki burst damage yang sangat tinggi serta kemampuan melarikan diri yang luar biasa cepat. Dengan kekuatan itu, Ye Fan akhirnya berhasil menemukan tubuh asli Fang You yang tersembunyi di antara sisa-sisa skeleton. Tanpa membuang waktu sedikit pun, ia segera melancarkan serangan agresif langsung ke arah Fang You.